Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di episode ke-413, saya pernah memberikan sebuah penjelasan atas pernyataan dari seorang pakar di Indonesia bahwa jika Indonesia diserang oleh negara lain seperti halnya Ukraina diserang oleh Rusia, maka tidak seperti Ukraina yang bisa bertahan lama, Indonesia akan hanya bisa bertahan dalam 5 jam saja. Setelah itu Indonesia akan ditundukkan sama sekali. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya adalah uraian tentang betapa lemahnya militer kita, betapa rentannya pertahanan kita. Alasan-alasan yang saya jelaskan di episode itu diantaranya adalah alasan-alasan teknis. Misalkan bahwa ketika wilayah Indonesia secara geografis adalah wilayah maritim, tetapi justru kebanyakan tentara kita ada di angkatan darat. Itu masalahnya. Atau misalkan alasan yang lainnya adalah penempatan pasukan, bagian terbesar dari pasukan kita justru ditempatkan di Pulau Jawa. Padahal semestinya kan di bagian-bagian terluar dari wilayah-wilayah di Indonesia. Ada beberapa alasan-alasan teknis yang saya jelaskan di situ, dan memang kemudian itu juga dikomentari oleh beberapa perwira di Indonesia. Tetapi di episode itu saya menjelaskan sepenuhnya itu adalah hal-hal yang teknis. Di episode ini saya ingin menjelaskan bahwa alasan-alasan teknis yang seperti itu bermula dari satu alasan, dan alasan itu diketahui bersama oleh kita. Cuman tidak banyak yang berani ngomong. Makanya saya ingin menyampaikan ini, walaupun apa yang saya sampaikan mungkin adalah basi atau sesuatu yang sudah umum diketahui, tetapi karena kemarin kawan saya pesan agar video ini diupload, maka saya secara sengaja sekarang menceritakannya. Jadi gini Baraya ceritanya ya. Saya punya kawan orang Medan. Dia itu adalah orang yang sangat-sangat terobsesi untuk jadi tentara, untuk menjadi abdi negara. Saking terobsesinya, sejak dia sekolah, dia sudah mempersiapkan fisiknya, mentalnya, pengetahuannya untuk bisa lolos menjadi tentara nasional Indonesia. Jadi fisiknya dia atur segala rupa, dia berolahraga, dia makan yang sehat dan sebagainya. Pokoknya dia persiapkan semuanya. Dan di tahun 2015 itu adalah pertama kali dia mencoba untuk masuk ke dalam tentara, ikut seleksi. Di situ, dalam seleksi itu, dia gagal. Padahal semua syarat sudah terpenuhi. Bahkan dia mengantongi surat rekomendasi dari dokter bahwa dia sehat secara jasmani. Kemudian dia memenuhi seluruh bentuk-bentuk seleksi secara jasmani di situ. Dari mulai berlari, dari mulai pull up, push up, apa dan sebagainya, semuanya dia ikutin. Kemudian masalah psikologis dia ikutin. Kemudian semuanya lunas, tuntas, baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi dia tidak lolos. Apa alasannya? Katanya kuotanya sudah penuh dan seterusnya dan seterusnya. Padahal pada waktu itu dia melihat ada temennya yang bahkan pull up tidak bisa satu kali pun lolos. Ada orang yang tinggi badannya di bawah 160 itu ternyata bisa lolos juga. Ada orang yang secara jasmaninya nampaknya bermasalah, dia lari tidak bisa lebih dari 3 keliling, tetapi dia lolos juga. Sedangkan dirinya yang sepenuhnya dalam tanda kutip sudah memenuhi seluruh syarat untuk kelulusan, dia malah tidak lulus. Ya, tapi dia pikir pada waktu itu yaitu mungkin ketidakberuntungan. Maka dia coba tahun berikutnya, tapi gagal lagi. Tahun berikutnya, coba lagi, gagal lagi. Dan alasan kegagalannya adalah sama. Dan fenomenanya selalu sama. Bahwa dirinya tidak lolos, tetapi ada orang-orang yang bahkan tidak kelihatan kapan dia ikutan tes, bahkan tidak pernah kelihatan bagaimana cara dia mengangkat tubuhnya dan sebagainya. Secara fisik gagal, secara psikologis gagal, kesehatannya gagal, tetapi kok lolos sedangkan dirinya tidak gitu. Nah, dia akhirnya coba kenapa bisa seperti ini, dia cari-cari jawabannya, dia tanya ke perwira ini dan itu, tanya ke petugas ini dan itu. Karena dia terobsesi, saya katakan dia bahkan datang ke rumah-rumah para perwira di Indonesia. Bahkan perwira yang sangat-sangat terkenal di Indonesia, dia datangin, dia ketemu sama penjaganya, dia ngomong begini dan begitu, kemudian dia coba lapor, semua prosedur lapor untuk masalah-masalah kecurangan dan sebagainya dia sudah lakukan. Dia sudah datang ke wartawan, dia sudah datang ke semua pihak yang diperkirakan bisa memberikan kepadanya jawaban, tetapi tidak ada jawaban yang memadai. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang perwira, yang perwira itu mengatakan ya kalau misalkan mau masuk ya bukan pakai tes, bukan pakai seleksi. Seleksi itu bohong-bohongan. Seleksi itu hanya formalitas belaka. Karena sebelum seleksi itu sudah ada
catatan dan daftar siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dan bagaimana dia bisa masuk dan dia tidak bisa masuk dalam ketentaraan di Indonesia itu tergantung orang dalam dan atau uang yang jumlahnya sekian ratus juta. Katanya seperti itu. Wah, si teman saya itu bingung. Gimana, saya tuh orang miskin, Pak. Saya itu adalah cucu dari seorang pejuang tetapi tidak memiliki harta benda yang memadai. Masa saya harus nyogok juga? Saya kan nggak bisa. Ya tapi caranya memang harus seperti itu. Zaman sudah berubah. Sekarang kita semuanya sudah tahu, kata si perwira itu, bahwa semua orang butuh uang. Dan karena itu ya jalannya adalah seperti ini. Tolonglah Pak. Dan akhirnya disepakatilah bahwa si perwira itu minta 400 juta rupiah. Nah, si teman saya itu bingung, aduh gimana ya. Akhirnya karena dia memang benar-benar terobsesi untuk jadi abdi negara, dia katakan setelah jadi tentara saya siap dikirim ke Ukraina, saya siap dikirim ke Israel, saya siap dikirim ke Suriah, dimanapun saya siap asal saya jadi tentara. Saya sudah memenuhi syarat. Iya memenuhi syarat tapi mana uangnya? Ya begitu kurang lebihnya pengakuan dari kawan saya itu. Ya akhirnya karena dia terobsesi, dia cari-cari uang, dia gadaikan rumah neneknya yang suaminya adalah seorang pejuang. Kemudian dia ambil uang jatah untuk menikahnya. Jadi ada uang untuk menikah, dia ambil justru untuk bayar seperti ini. Tapi tetap uangnya nggak cukup, nggak sampai 400. Akhirnya apa? Uangnya sudah masuk ke situ, tetapi dia gagal jadi tentara. Dia sekarang nyari-nyari bantuan ke sana kemari, tetapi gagal, tidak ada orang yang bisa membantunya. Jadi akhirnya apa? Ya itulah, jadi tentaranya tidak, tetapi uangnya sudah masuk dan tidak ini lagi gitu ya. Nah ini adalah cerita yang baraya, saya percaya bahwa banyak di antara baraya yang akan menganggap bahwa ya itu adalah hal yang biasa di Indonesia, memang sudah seperti itu gitu ya. Ya tapi ini memang harus disampaikan. Ya, konon katanya si teman saya ini juga mendapatkan ancaman karena dia sudah kesana kemari gitu dan dia stres, dia depresi, dia kemudian bilang, "Pak, kalau misalkan begini uang saya tidak kembali tetapi saya tidak masuk ke tentara ya apakah harus saya viralkan?" "Oh, jangan sampai diviralkan ya, nanti kamu bisa hilang," dan sebagainya. Jadi ada ancaman kematian yang seperti itu. Nah, tapi orangnya akan tampil di akhir video ini ya. Ya, tapi saya kemudian berpikir-pikir kalau memang pernyataan ini benar ya, ini kan pernyataan sepihak dari teman saya itu. Kalau pernyataan dan pengakuan ini benar, maka ini justru yang menjadi awal mula dari kehancuran ketentaraan kita. Ya bayangkan saja baraya, yang masuk jadi tentara itu ternyata bukan orang yang sehat, tetapi orang yang tidak sehat yang punya uang. Ada orang yang bahkan pull up tidak bisa, push up tidak bisa, lari tidak bisa lebih dari 3 keliling, tetapi dia masuk. Nah itu bayangkan kondisi fisik yang seperti itu yang jadi tentara Indonesia. Dan tentara Indonesia yang kondisinya seperti itu bisa masuk gara-gara nyogok. Jadi secara jasmani dia kurang, secara rohani dia kurang, secara mental dia kurang gitu. Itu yang akhirnya masuk ke dalam jajaran TNI. Ketika dia sudah masuk dalam kondisi otaknya kurang, fisiknya kurang, mentalnya kurang, apa yang terjadi? Ya, secara logis orang yang masuk dengan jalur nyogok pasti dia minta disogok ketika sudah jadi gitu. Ya itu logika sederhananya seperti itu. Sekali lagi nggak tahu benar, nggak tahu nggak, tapi kemungkinannya adalah seperti itu kan. Coba misalkan sekarang tentara di Indonesia apakah benar seperti itu? Kalau misalkan kita melihat misalkan banyak sekali kasus-kasus bahwa misalkan peredaran narkoba ternyata dibackingi sama tentara. Kemudian preman pasar dibackingi sama tentara. Apa-apa dibackingi sama. Jadi kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia itu katanya dibackingi oleh tentara. Kan ini mengerikan. Bahkan ya bukan itu, tetangga saya di dekat rumah saya, ini saya minta bantuan sekaligus kepada baraya ya. Itu tetangganya saya itu punya lahan yang sangat besar tapi diserobot oleh seorang preman. Yang preman itu bisa menyerobot tanah semaunya dia. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia di-backingi oleh para tentara yang kalau misalkan dia kemana-mana dikawal oleh tentara itu. Dan dia sering kali ngomong bahwa saya ngambil tanah ini karena diperintah oleh Pak Dudung Abdurrahman. Misalkan sampai berani mengklaim, menyatakan yang seperti itu gitu. Ya tentu saja gak ada orang yang percaya dengan itu. Cuman ada tentara-tentara di situ itu yang menunjukkan bahwa ya ada orang-orang yang jadi tentara yang menjadi backing untuk jadi preman, untuk jadi pengedar narkoba dan sebagainya. Saya minta bantuan kalau misalkan baraya, semoga pernyataan saya ini salah, semoga ya. Tetapi
ini sudah dianggap sebagai rahasia umum bahwa kalau misalkan mau jadi tentara harus kasakusuk begini dan begitu, dan setelahnya banyak kasus yang menunjukkan dia menjadi backing dari setiap kejahatan di Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya seperti yang tadi itu ya, kalau Indonesia diserang sama negara lain, apakah kita bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama? Saya sih yakin nggak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama, karena orang-orang yang diharapkan akan menjadi benteng terkuat bagi NKRI justru adalah orang-orang yang akan paling duluan lari ketika berhadapan dengan bahaya. Karena dia masuk dengan kondisi mental yang kurang, fisik yang kurang, psikologi yang kurang, tetapi dia masuk hanya untuk berinvestasi. Dia keluarin uang sekian-kian, setelah itu dia bisnis penjagaan, menjadi backing ini itu dan sebagainya. Benar atau tidaknya? Ya, sekali lagi ya, itu adalah pernyataan sepihak dari kawan saya, dan saya akan tampilin kawan saya ini adalah sebagai berikut ini pernyataannya. Dan karena itu saya pamit dulu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Tolong kalau misalkan ada orang yang punya pengalaman atau apa, silahkan komen di bawah agar kita sama-sama bisa saling bisa menakar gitu, apakah pernyataan ini benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pohan, asal dari Sumatera Utara, Medan. Saya sejak kecil bercita-cita menjadi tentara. Saya mulai seleksi pada tahun 2015. Saya sudah belajar, berlatih, jasmani, kesehatan semua sudah saya periksa dengan baik. Tetapi saya kalah dan tahun-tahun berikutnya saya seleksi. Dan terakhir saya seleksi lagi. Di tahun terakhir 2022 saya sudah mempelajari sebelumnya bahwasanya seleksi itu harus ada yang membantu. Akhirnya saya mencoba menghadap ke rumah pejabat, berkirim surat, berkirim pesan di Instagram kepada pengamat militer juga saya berkirim. Karena saya tidak mempunyai uang untuk masuk. Karena saya sudah menjumpai beberapa orang. Pada nyatanya memang seperti itu, saya sudah bertanya, banyak yang mau membantu saya, tapi ya bagaimana, karena memang saya tidak punya uang. Pada akhirnya saya ketemu orang yang mau membantu saya dengan uang yang sedikit, bagi mereka sedikit, tapi bagi saya sangat banyak. Mau tidak mau, saya harus melakukan itu karena ini keinginan saya, cita-cita saya dari kecil. Saya sudah belajar berlatih itu tidak ada gunanya dengan nilai yang baik. Akhirnya saya dibantu orang ini, saya sampai pusat, saya mengikuti seleksi. Dan saya lihat, kenapa yang nilainya di bawah, rata-rata ada yang pulatnya 0, yang saya larinya cuma 3, 4, mereka lulus. Banyak yang lebih dari itu, tapi tidak lulus. Termasuk saya sudah, nilai saya sudah bagus, tapi saya tidak lulus. Dan ternyata sudah banyak yang memperingatkan saya sebelumnya bahwasannya memang harus seperti itu, harus ada yang di belakang yang membantumu. Kalau tidak, ada saudaramu. Kalaupun kamu bisa tanpa itu, ya itu keajaiban, kamu dapat simpati dari pejabat, kamu viral. Kemungkinan bisa seperti itu. Tapi kalau kamu cuma mengikuti seleksi, belajar dengan baik, berlatih, ya tetap hasilnya sama. Sekarang saya sudah menyerah untuk itu. Saya sudah terlilit utang, termasuk rumah nenek saya digadikan. Nenek saya hanya seorang guru swasta, tidak bisa membeli rumah. Itu rumah dari warisan dari ayahnya. Ayahnya dulu seorang pejuang. Akhirnya setelah kemerdekaan memilih jadi guru swasta, tidak bisa juga membeli rumah. Itu pun warisan dari orang tuanya. Jadi rumah itu hasil dari warisan. Sekarang digadaikan. Saya terlilit utang di mana-mana. Saya dimaki orang untuk mengembalikan utang itu, termasuk di bank saya hutang, dan sama orang juga saya hutang. Jadi saya ini hanya meminta keadilan. Jadi di sini saya bertanya, bagaimana negara kita dalam keadaan perang menghadapi musuh dari negara lain dengan proses seleksi yang menghasilkan tentara seperti itu. Kalau dari jasmaninya seperti itu, ya seleksi itu rangkaian dari jasmani, psikologi, tapi dengan seperti itu bagaimana? Saya bertanya untuk itu.